Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda update terbaru di dalam dunia pasar modal setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya, agar Anda tidak tertinggal setiap kami menerbitkan video terbaru. Langsung saja kita mulai sebuah rekomendasi untuk perdagangan besok, hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021. Perlu kami tegaskan bahwa rekomendasi ini bukanlah sebuah ajakan untuk membeli ataupun menjual, apalagi pom-pom, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala hasil yang ditimbulkan oleh rekomendasi ini, baik segala keuntungan maupun segala kerugian. Adapun hasil-hasil rekomendasi kami dapat Anda lihat di Instagram kami yang ada di kolom deskripsi. Langsung saja kita mulai dengan saham yang pertama, yaitu Waskita Beton Precast Tbk. Kode sahamnya adalah WSBP. WSBP hari ini bergerak dari 230 sampai dengan 240, di mana akhirnya WSBP ditutup di harga terendahnya di 230, mengalami pelemahan 8 poin atau 3,36%. Total transaksi yang terjadi di WSBP tidak terlalu banyak, hanya 6,76 miliar rupiah. Market capital atau nilai pasar dari WSBP adalah 6,06 triliun. WSBP sendiri kalau kita lihat dalam 1 bulan terakhir memiliki harga terendah 230 yang terjadi hari ini, dan juga itu merupakan harga terendah selama 3 bulan terakhir dan dari awal tahun. Sedangkan harga tertingginya untuk 1 bulan terakhir adalah 272. Jadi kalau kita lihat secara monthly, harga WSBP saat ini sudah sangat murah. Selama fase COVID-19, harga terendah yang pernah dicapai oleh WSBP adalah 109. Sedangkan harga tertingginya yang pernah dicapai selama COVID-19 adalah 354. Harga tertinggi WSBP selama 3 tahun terakhir adalah 510. Hari ini kalau kita lihat, investor asing tampak melakukan net foreign buy sebesar 15,8 juta rupiah di saham WSBP, dengan broker PD tampil sebagai top net buyer atau broker iPod, sedangkan broker AI tampil sebagai top net sellernya. Dan bagi kami, WSBP memiliki support di 220 dengan resistennya di 258. Jadi trading range kami untuk WSBP adalah 220 sampai dengan 258. Lalu kita pindah ke saham yang kedua, sebuah saham dari sektor finance, tepatnya subsektor banking, yaitu Bank Pan Indonesia Tbk atau Bank Panin. Kode sahamnya adalah PNBN. PNBN hari ini bergerak dengan range yang sangat sempit, dari 1085 sampai dengan 1115. PNBN sendiri hari ini ditutup di harga 1085, mengalami pelemahan 30 poin atau 2,69%. Total transaksi yang terjadi di PNBN juga tidak besar, hanya 1,99 miliar rupiah. Price earning ratio untuk PNBN adalah 8,47. Jadi kalau kita lihat secara valuasinya, PNBN termasuk saham yang sangat menarik secara valuasi karena sudah cukup murah. Market capital atau nilai pasar dari PNBN adalah 26,13 triliun. Kalau kita lihat secara monthly price range-nya, harga terendah bagi PNBN dalam 1 bulan terakhir adalah 1030, dengan harga tertingginya adalah 1250. Ini menjadikan harganya yang sekarang 1085 sudah cukup menarik kalau kita melihat secara monthly. Harga terendah yang dicapai oleh PNBN selama fase COVID-19 adalah 615, dan harga tertingginya adalah 1250. Harga tertinggi PNBN selama 3 tahun terakhir adalah 1670.
Investor asing tampak melakukan net foreign sale hari ini di saham PNBN sebesar 522,21 juta rupiah. Dengan broker BQ tampil sebagai top net buyer, dengan top net sellernya adalah broker SQ. Bagi kami, saham PNBN memiliki support di 1050 dengan resistennya di 1190. Jadi trading range kami untuk PNBN adalah dari 1050 sampai dengan 1190. Dan akhirnya kita sampai ke saham yang terakhir, yaitu sebuah saham yang bergerak di bidang consumer good dengan subsektornya adalah farmasi, yaitu KLBF atau Kalbe Farma Tbk. KLBF hari ini bergerak dari 1530 sampai dengan 1585, dan KLBF ditutup di 1540, mengalami pelemahan 40 poin atau 2,53%. Total transaksi yang terjadi di KLBF hari ini lumayan, ada 47,54 miliar rupiah, dan price earning ratio atau PER bagi KLBF adalah 26,70. Jadi kalau kita lihat secara valuasi, memang KLBF sudah termasuk sedikit mahal. Market capital atau nilai pasar dari KLBF adalah 72,19 triliun rupiah. Kalau kita lihat secara rentang harga bulanannya atau monthly price range, KLBF memiliki harga terendah di 1485 dengan harga tertingginya di 1635. Jadi harganya yang sekarang 1540 sedikit berada di bawah mid channelnya atau sedikit berada di bawah zona pertengahannya. Kemudian kalau kita lihat harga terendah yang pernah dicapai oleh KLBF selama COVID-19 adalah 830. Sedangkan harga tertingginya adalah 1960 yang juga merupakan all time high bagi KLBF. Investor asing tampak melakukan pembelian atau net foreign buy sebesar 3,76 miliar di saham KLBF hari ini, dengan broker ZP atau Maybank Kim Eng tampil sebagai top net buyer, sedangkan broker AK tampil sebagai top net sellernya. Bagi kami, KLBF memiliki support di 1490 dengan resistennya di 1615. Jadi trading range kami untuk KLBF adalah dari 1490 sampai dengan 1615. Demikianlah 3 buah saham yang bisa kami berikan untuk kita belajar bersama-sama menganalisa. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.